Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan sebelumnya sudah dibahas masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam membangun bisnis dengan sistem syariah. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Setiap kegiatan usaha, baik yang konvensional maupun yang dengan sistem syariah, kedua-duanya tentu berpeluang atau memiliki potensi terjadinya suatu persengketaan. Dalam hal ini terkait sengketa ekonomi syariah, terdapat banyak sekali sengketa yang muncul yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Kemudian demikian juga di Indonesia sendiri terdapat lembaga-lembaga maupun pihak yang terkait yang khusus menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah tergantung daripada itikat baik para pihak, apakah dalam suatu penyelesaian sengketa akan melaksanakan dengan baik atau tidak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di mana di situ terdapat suatu kesulitan, terdapat pula kemudahan. Di dalam Islam sendiri mengajarkan sedemikian sehingga bersabarlah dan sebaiknya terus berupaya melaksanakan upaya-upaya hukum terbaik untuk mendapatkan kemudahan dalam suatu penyelesaian sengketa. Ketika kita bicara sengketa ekonomi syariah, kita kembali ke ekonomi syariah sendiri, bahwa yang dimaksud ekonomi syariah di sini adalah suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang pelaksanaannya atau dilaksanakan berdasarkan pada prinsip syariah. Kemudian bahwa usaha-usaha syariah itu lahir karena adanya akad atau perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana diketahui, akad ini adalah karakteristik daripada kegiatan ekonomi syariah. Setiap usaha yang dibangun, maka di situ akan muncul seperti apa akadnya, tergantung daripada bentuk usaha itu sendiri. Ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan bahas akad ya. Kemudian dalam hal penyelesaian sengketa, sebagaimana tadi disebutkan bahwa seperti halnya konvensional, dalam hal ini sengketa ekonomi syariah pun terdapat lembaga yang menaungi atau yang berwenang maupun pihak yang berwenang dalam penanganan kasus ekonomi syariah. Kemudian kita bicara terkait ekonomi syariah yang merupakan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah. Di sini dapat kita pahami bahwa segala kegiatan usaha, baik itu jual beli atau perdagangan, industri, keuangan, dan jasa, yang di dalamnya menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip syariah, hal itu merupakan kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah. Memang untuk saat ini yang paling menonjol adalah kegiatan bisnis keuangan, dalam hal ini adalah perbankan.
Di Indonesia sendiri sudah sangat populer usaha di bisnis keuangan, baik yang non bank maupun yang bank, sudah mengukuhkan diri, ya. Terbukti dengan mengatasnamakan perbankan syariah sudah banyak berkembang, ya. Itulah yang menerapkan prinsip-prinsip daripada syariah dan menerapkan akad-akad sesuai daripada ekonomi syariah itu sendiri. Bagaimana dengan bentuk usaha yang lain pun mulai berkembang, seperti halnya properti syariah, ada juga waralaba syariah. Semuanya itu adalah kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud ekonomi syariah sendiri, yang melandasinya dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga usaha-usaha yang dibangun itu lahir adanya suatu akad atau perjanjian. Nanti bentuk akadnya masing-masing, ya, daripada bentuk usaha itu sendiri. Jadi untuk masalah usaha syariah yang lahir karena adanya akad atau perjanjian ini, supaya bisa lebih jelas, maksudnya adalah begini: usaha apapun yang dilakoni oleh pelaku usaha atau bagi Anda calon pelaku usaha, calon pengusaha, itu pada dasarnya ketika menerapkannya dengan syariah, maka akan tertuang akad tertentu, ya, akan tertuang akad tertentu, kemudian menerapkan prinsip-prinsip di dalam bentuk perjanjian. Bedanya dengan konvensional, ketika terjadinya suatu kerjasama bisnis ataupun usaha bisnis, itu hanya bersifat perjanjian yang sah saja. Itu bedanya di situ. Jadi intinya usaha apapun, ya, usaha ya terkait ekonomi, bila mana menerapkan prinsip dan menuangkan bentuk akad, yaitu usaha syariah. Selanjutnya terkait lembaga-lembaga yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Jadi lembaga-lembaga tersebut ada Basarnas, juga nanti sampai ke lembaga lingkungan peradilan agama, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Untuk hal ini nanti hubungannya antara yang non litigasi dan yang litigasi. Lanjut, apa sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah? Terjadinya suatu sengketa di sini ada dua, ya. Yang pertama karena wan prestasi, kemudian PMH atau perbuatan melawan hukum, ya. Wan prestasi sendiri maksudnya di sini adalah prestasi yang buruk, atau bisa dikatakan ini ingkar janji. Jadi apabila dalam kasus sengketa ekonomi syariah, ketika terjadi suatu jalinan hubungan kerjasama yang terikat di dalam suatu perjanjian, di situ tertuang suatu akad, kemudian prinsip-prinsip yang sesuai syariah yang menjadi ketentuan atau klausul-klausul di dalam perjanjian. Kemudian di dalam klausul-klausul tersebut terjadi pengingkaran. Nah, maka di situ terjadilah suatu wan prestasi antara kedua belah pihak, salah satunya dianggap melanggar atau ingkar janji. Yang kedua, PMH atau perbuatan melawan hukum, ya. Perbuatan melawan hukum ini yang artinya di sini ada semacam sesuatu yang mengakibatkan seseorang itu harus
bertanggung jawab karena perbuatannya, karena membawa kerugian kepada orang lain dan mengganti rugi daripada kesalahan yang dilakukan tersebut. Unsur-unsur daripada perbuatan melawan hukum sendiri, ya pertama karena suatu perbuatan adanya suatu kesalahannya, kemudian ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, kemudian ada kerugian. Jadi di dalam yang menjadi sebab daripada sengketa ekonomi syariah sendiri, tetaplah di dalam suatu kasus ataupun perkara ada dua, ya, terjadinya prestasi dan perbuatan melawan hukum. Saya kira ini untuk masalah hal ini sudah banyak yang memahami, ya, terkait sebab terjadinya suatu perkara. Tentang kasus apa saja yang terkait sengketa di bidang ekonomi syariah, berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ya, di situ terjadi perluasan, terdapat sengketa-sengketa atau perkara yang meliputi bidang ekonomi syariah. Itu ada bank syariah, ya, ada lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, ada reksadana syariah, ya, termasuk obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, kemudian ada begadian syariah, juga ada pensiun lembaga keuangan syariah, ya, kemudian terdapat bisnis syariah. Nah, bisnis syariah ini yang dimaksud kegiatan atau suatu usaha di bidang ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang tadi menyangkut jual beli ataupun perdagangan, kemudian ada jasa, ya, ada industri yang menerapkan prinsip-prinsip daripada syariah, itu masuk dalam kategori bisnis syariah. Selanjutnya adalah lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Terkait lembaga ini tentu berhubungan atau terkait dengan cara penyelesaian sengketa itu sendiri, ya. Di sini terkait lembaga, bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi, sebelumnya pertama terdapat dua cara. Dalam hal ini adalah yang pertama dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan, kemudian dengan cara litigasi, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Untuk terkait jalur non litigasi, terdapat penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, ya, dan alternatif penyelesaian sengketa, ya. Dasar hukumnya itu dapat dilihat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase di sini di dalam perspektif Islam sendiri selaras atau sepadan dengan istilah tahkim, ya. Tahkim asal kata dari hakamah, ya. Secara etimologis bisa diartikan seorang pencegah, gitu. Arbitrase. Di Indonesia sendiri berdiri lembaga yang sebelumnya tadi disebutkan adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, ya. Daripada fungsi Basarnas ini atau arbitrase ini adalah menangani kasus-kasus sengketa muamalat, ya, baik itu dari perdagangan, ya, jual beli, industri ataupun jasa-jasa, ya, dan kasus ekonomi syariah lainnya.
eh, dalam hal ini arbitrase sendiri keputusannya adalah harus mendapatkan izin daripada pengadilan agama ya. Jadi tetap keputusan yang menjadi dari Dewan Arbitration Syariah Nasional tetap harus memperoleh keputusan atau izin daripada pengadilan agama. Yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa. Di sini beda pendapat atau sengketa itu dengan itikat baik dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah ya. Di dalam alternatif penyelesaian sengketa ini, apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, maka kedua belah pihak secara tertulis bisa menunjuk ahli, seorang ahli atau mediator untuk menjadi atau untuk menengahi jalannya beda pendapat atau sengketa ya. Dan lanjut, bila mana dengan bantuan seorang ahli atau mediator dalam waktu yang ditentukan ya, sejak ditunjuknya seorang mediator, seorang ahli, maka para pihak bisa menunjuk lembaga ya, alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga tersebut pun nanti ditunjuklah sebagai mediator. Yang nantinya akan menengahi beda pendapat atau sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Namun bila mana melalui mediator yang ditunjuk dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan, jalan akhirnya pun upayanya sampai kepada lembaga peradilan, lingkungan peradilan agama yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Jadi bila mana pun terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut haruslah tertulis kemudian segera didaftarkan ke pengadilan agama selambat-lambatnya 30 hari sejak ditandatanganinya kesepakatan tersebut. Di sini seorang mediator berbeda dengan seorang arbiter atau hakim ya. Seorang mediator hanya membantu kedua belah pihak untuk mencari jalan terbaik atau win-win solution. Jadi tidak memberi keputusan dalam hal ini, hanya apa yang menjadi tujuan kedua belah pihak, itulah tugas daripada seorang mediator. Pemerintah dalam hal ini pun telah mengakomodasi terkait kebutuhan terhadap mediasi itu sendiri ya, yang diatur dalam Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003, yaitu tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi, atau di sini dimaksudkan adalah melalui pengadilan. Dan lembaga peradilan yang berwenang menangani adalah lembaga peradilan di lingkungan agama atau pengadilan agama itu sendiri ya. Bahwa sejak di amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, kewenangan peradilan agama bertambah luas ya. Yang tadinya hanya berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara
terkait perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, eh, wakaf dan sodakoh yang berdasarkan hukum Islam, kemudian bertambah meliputi kasus-kasus atau perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu setelah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ya. Hal itu terdapat dalam pasal 49 ya. Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu menangani kasus-kasus antara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana kita ketahui ya, harus kita pahami, orang-orang yang beragama Islam di sini adalah, yang dimaksud adalah orang-orang yang termasuk atau badan hukum yang menundukkan diri atau dengan sukarela patuh dan tunduk kepada hukum Islam ya. Hal itulah yang menjadi kewenangan daripada pengadilan agama. Nah, ada beberapa sengketa-sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Adapun diantaranya adalah ada sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Kemudian ada sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah ya. Kemudian ada sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini yang ketiga ini menurut saya itu poin yang penting ya, dimana Anda sebagai pelaku usaha atau Anda sebagai calon pengusaha yang membangun bisnisnya dengan sistem ekonomi syariah, yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda melakukan suatu perjanjian atau akad ya, maka harus ada penegasan bahwa tatkala nanti terjadi sengketa ekonomi atau terjadi sengketa di dalam perjanjian tersebut, maka lembaga-lembaga manakah yang ditunjuk ya, selain daripada Basarnas, dan kemudian tertulis tegas di situ adalah bila mana tidak terjadi kesepakatan melalui jalur non litigasi, baik itu musyawarah kekeluargaan ataupun melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka di dalam draft akad perjanjian harus tertulis akan diselesaikan melalui lingkungan pengadilan agama yang menangani kasus ekonomi syariah. Ini sangat penting ya, sangat penting. Ini untuk menghindari bahwa pada akhirnya sengketa akan diselesaikan ke lingkungan peradilan mana. Karena pada sebelumnya sempat terjadi tumpang tindih ya, banyak kasus-kasus ekonomi syariah yang pada akhirnya terlepas itu kasusnya kemudian melalui lembaga alternatif Basarnas, kemudian dialihkan atau pada akhirnya sampai ke pengadilan negeri. Namun dalam hal ini sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka kewenangan terkait sengketa ekonomi syariah ya, apapun itu bidang usahanya, kegiatannya, jenisnya, itu menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama. Nah, hal ini dapat dipahami sebagaimana dari di awal tadi terkait ekonomi syariah, bahwa kegiatan atau perbuatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah ya. Segala sesuatu atau kegiatan yang terkait prinsip-prinsip syariah maka tentu menjadi kewenangan daripada pengadilan agama itu sendiri. Nah, demikian pembahasan kali ini terkait
sengketa ekonomi syariah ataupun beda pendapat dalam sengketa ekonomi syariah, saya cukupkan terlebih dahulu ya. Adapun mungkin ada pembahasan selanjutnya apakah terkait akad, kita akan bahas akad ya, atau juga nanti terkait penyelesaian sengketa pada perbankan, mungkin bisa lebih detail, atau mungkin kita bisa bahas lagi nanti ya. Untuk pembahasan kali ini hanyalah secara garis besar saja, secara lebih luas saja ya. Tentu terdapat sumber-sumber yang juga lebih baik atau lebih lengkap daripada apa yang saya uraikan atau yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin akhir kata, apabila terdapat salah kata, salah ucap juga dalam penyampaian, saya sampaikan ucap maaf saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul